Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang kali ini berjudul Kerukunan antar umat beragama menurut agama Islam dan agama Kristen, diuraikan oleh Haji Simon Al-Yasir, merupakan serial Kristologi Qur'ani. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di dalam surat 18 surat Al-Kahfi ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu barangkali engkau akan membunuh dirimu sendiri karena duka cita, karena menanggung prihatin terhadap mereka kalau mereka tidak beriman kepada pemberitaan ini. Surat Al-Kahfi surat 18 ayatnya 6. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran menganjurkan kita agar berdialog dengan mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Surat 29 ayat 46. Dengan modus vivendi diutamakan. Ya ahlal kitabi ta'alau illa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Surat 3 surat Ali Imran ayatnya 63. Apakah kalimat yang sama itu? Allah memberitahu kepada kita, Allah na'buda illallahu walanusika bihi syai'ah, bahwa kita tidak akan mengabdi kepada siapapun selain kepada Allah Ta'ala, dan bahwa kita tidak akan menyekutukan sesuatu dengan Dia. Surat 3 surat Ali Imran ayat 63. Tegasnya, wa ilahuma wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Surat 29 ayatnya 46. Atas tauhid ini diterima dengan tulus oleh umat Islam. Saya ulangi lagi. Asas tauhid ini diterima dengan tulus oleh umat Islam. Sejarah Indonesia mencatat bahwa asas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Diterima oleh umat Islam dengan hati yang tulus, yang ternyata umat Kristen atau umat Katolik hipokrit, karena terbukti dalam kerusuhan Timur Timur di Maliana ada 2 spanduk yang menyerukan agar sila pertama Pancasila dihapus dan tidak diberlakukan di Maliana.
Di samping itu ada spanduk yang menyatakan bahwa Katolik adalah agama negara. Hal ini merupakan refleksi teologi Katolik tentang asas ketuhanan yang Maha Esa menurut agama Katolik berbeda dengan agama Islam. Perbedaan ini muncul karena umat Katolik itu lebih berpegang kepada ajaran Paulus ketimbang ajaran Yesus yang murwahid. Yang ketiga, Islam mengajarkan kepada umatnya agar bersedia mengalah. Umat Islam diperintah Allah Ta'ala agar dengan lemah lembut menyatakan, kami tidak akan ditanya apa yang kami bersalah. Saya ulangi lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan ditanya apa yang kami bersalah, dan kami pun tidak akan ditanya tentang apa yang kamu lakukan. Surat 34 ayat 25. Lebih lanjut, kita diperintahkan agar menyatakan bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kita akan menghimpun kita, lalu akan mengadili di antara kita dengan benar, dan Dia adalah hakim yang terbaik, yang maha tahu. Surat 34, yaitu surat Saba ayatnya 26. Di sini kita dianjurkan seakan-akan apa yang kita lakukan adalah salah dan dosa. Dengan digunakannya kata ajroma, kami bersalah, sedang yang telah mereka lakukan bukan kesalahan, mesti sebenarnya dosa besar yang tak terampuni. Dalam ayat di atas, untuk non-muslim menggunakan kata ta'lamun, yang kamu lakukan, menggunakan fi'il mudhari atau present tense, bentuk masa kini dan yang akan datang. Jadi seakan-akan yang mereka lakukan tidak pernah dosa dan tidak akan berdosa. Ini dimaksudkan agar tidak memancing emosi kawan dialog kita. Subhanallah. Secara logika, seseorang yang disalahkan oleh orang yang jelas bersalah, meski ia tidak merasa bersalah, itu akan berarti benar-benar salah. Tetapi justru sebaliknya, kita yang benar. Saudara-saudara, para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, bukan kotak tetapi payung. Bicara tentang agama-agama di dunia ini, oleh karena menurut konvensi internasional dan konstitusi nasional, sama-sama mendapat perlindungan yang sama. Maka ada kesan bahwa semua agama itu sama. Ibarat kotak Islam, kotak Katolik, kotak Protestan, kotak Hindu, kotak Buddha, kotak Konghucu dan Tao. Gambaran ini rancu dan menyesatkan. Masa Tuhan yang Maha Esa membuat kotak yang banyak
dan saling bertentangan. Secara rasional tidak mungkin jika kesan dan gambaran itu terus dikembangkan, konsekuensinya asas negara kita politeistik bukan monoteistik. Mengapa? Karena setiap agama non-Islam mengajarkan bahwa hanya agamanya saja yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu mengakui kebenaran setiap agama yang mandiri itu berarti mengakui adanya banyak Tuhan dalam berbagai agama itu. Saudara-saudara para pemirsa Ceweng Kreweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan sekian dulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.